baik ya. Teman-teman yang di rumah gimana? Baik juga. Baik juga. Kakak Tuti berharap teman-teman atau adik-adik di rumah semuanya sehat ya pada pagi hari ini ya. Ya, nggak ada nafas. Iya betul. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kakak Tuti mau mengajak adik-adik di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyanyi Kasih Yesus. Semuanya pasti bisa. Ikutin gerakan Kakak Tuti ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan kami, setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menjadi anak yang taat, bisa menjadi anak yang mendengarkan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Kak Kerin Tuhan bisa kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Sheryl. Nah, kakak mau ucapin terima kasih banyak kepada Kak Tuti yang sudah memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Adik-adik, ada yang masih inget gak sama cerita firman Tuhan minggu lalu? Apa? 100 buat kalian. Cerita firman Tuhan minggu lalu adalah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11. Jadi adik-adik, pada suatu waktu di kota Betania ada 3 orang saudara yang merupakan sahabatnya Tuhan Yesus. Kira-kira siapa ya? Yang pertama ada yang namanya Maria, yang kedua Marta, yang ketiga Lazarus. Tapi adik-adik, Lazarus ini sedang sakit. Lalu kemudian Maria dan Marta segera memberitahu kabar ini kepada Tuhan Yesus yang berada jauh dari kota Betania. Ketika mendengar kabar ini, Tuhan Yesus tidak langsung datang untuk menghampiri Lazarus, tapi ia masih tetap tinggal di tempat itu selama 2 hari. Setelah 2 hari, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, adik-adik, mari kita ke Yudea, ke kota Betania yang kemarin itu. Lalu murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, loh Tuhan,
Bukannya terakhir kali kita ke sana, orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau? Apakah engkau yakin mau ke sana lagi, Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, Lazarus, saudara kita itu, dia sedang tertidur dan aku akan ke sana untuk membangunkannya. Lalu murid-muridnya bingung, teman-teman, adik-adik semuanya. Dia bilang sama Tuhan, kalau hanya tertidur, ntar juga sembuh kok Tuhan. Tapi maksud Tuhan Yesus itu adalah Lazarus sudah meninggal. Makanya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania. Setelah sampai di kota Betania, Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk menghibur Maria dan Marta atas kepergian Lazarus. Nah, ternyata nih adik-adik, Lazarus itu sudah mati dan dikubur selama 4 hari. Udah lama juga ya. Terus tiba-tiba Marta menemukan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di Betania dan langsung menghampirinya. Dia bilang sama Tuhan Yesus sambil menangis, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus menjawab, saudaramu itu akan bangkit kembali. Lalu kata Marta, iya Tuhan, aku tahu bahwa ia akan bangkit kembali pada akhir zaman. Lalu Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun ia telah mati. Dan setiap orang yang percaya dan yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu Marta menjawab, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang turun ke dalam dunia. Lalu Tuhan Yesus menyuruh Marta untuk memanggil Maria. Lalu Maria pergi dan dia berangkat dari rumahnya untuk menemui Tuhan Yesus. Tapi orang-orang lain mengikuti Maria karena mereka pikir Maria akan pergi ke kubur Lazarus dan meratapinya kembali. Ketika menemui Tuhan Yesus, Maria langsung menangis di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga ikut menangis dan sedih. Lalu Tuhan Yesus menanyakan di mana kubur Lazarus. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke kubur Lazarus yang hanya di goa dan ditutupi batu, adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyuruh mereka untuk membuka pintu goa itu. Tapi Marta bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Lazarus pasti sudah berbau karena dia sudah dikubur selama 4 hari. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan Marta perkataannya yang tadi bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka membukakan pintu gua itu dan Tuhan Yesus langsung menghadap ke langit sambil berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, ia berkata dengan keras, Lazarus, keluarlah! Lalu seketika adik-adik, Lazarus itu keluar dengan tangan dan kakinya yang masih diikat kain kafan seperti mumi. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lalu Lazarus benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengetahui waktu yang tepat untuk membangkitkan Lazarus. Walaupun orang-orang di sekelilingnya berpikir bahwa itu sudah terlambat, udah 4 hari loh. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang terlambat. Sesuai dengan karakter bulan ini, yaitu adalah tepat waktu. Nah adik-adik, sekarang kakak sudah selesai menceritakan firman Tuhan hari ini. Habis ini akan ada video aktivitas minggu lalu dan ayat hafalan minggu ini, yaitu ada di Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Untuk melihat videonya, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
kasih Kak Celi sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa minggu ini. Masih di dalam seri tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus masih menjadi manusia di bumi ini. Adik-adik, kakak percaya adik-adik akan semakin mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mujizat, hal-hal yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bahkan yang ajaib lagi yang kalian sudah dengar hari ini, orang mati dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas minggu ini, kakak mau mengingatkan adik-adik kembali mengenai 3M. Yaitu yang pertama adalah adik-adik selalu mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer pada saat di luar. Yang kedua, adik-adik harus memakai masker apabila ada di luar ruangan. Adik-adik juga harus menjaga jarak apabila adik-adik keluar ketemu dengan teman. Jika memang harus ya, adik-adik tetap harus menjaga jarak sekitar 1 dan 2 meter. Dan juga tentunya adik-adik harus rajin makan makanan yang bergizi, ya, seperti sayur-sayuran, daging, telur, susu. Pokoknya adik-adik 4 sehat, 5 sempurna, supaya adik-adik bisa terjaga kesehatannya. Baik, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau baik, bahwa Engkau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang melakukan banyak mujizat-mujizat di dalam dunia ini Tuhan, bahkan di hidup kami masing-masing pribadi. Kami mau bawa Tuhan adik-adik kami semua yang saat ini sedang ada di rumah saja. Bapak berkati pelajaran mereka, berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran Tuhan pada saat adik-adik kami belajar di rumah. Begitu juga dengan orang tua kami, untuk mama yang selalu mendampingi kami di rumah. Bapak berikan kepada orang tua kami kesabaran Tuhan di dalam mendampingi adik-adik belajar ya Tuhan. Juga para guru-guru kami mau memberkati mereka supaya Engkau berikan kepada mereka juga kreativitas Tuhan di dalam belajar Tuhan, supaya mereka juga bisa interaktif dengan murid-murid, terutama adik-adik kami ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa yang sedang bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan kemanapun mereka melangkah Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka dan berkat-Mu akan turun apapun yang mereka lakukan di dalam usaha. Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pelihara dan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak, kiranya Engkau senantiasa menjaga keluarga kami masing-masing di rumah ya Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, kami berdoa kiranya ada kesehatan, damai sejahtera Tuhan yang menjaga dan melindungi kami semua setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan adik-adik, amin. Haleluya. Adik-adik, kita minggu ini kita akan membuat satu prakarya mudah saja ya. Seperti ini adik-adik, kita bikin guanya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ada siapa? Ada siapa? Ada Lazarusnya. Lazarusnya keluar dari gua. Nah, ini kita akan buat sebentar lagi ya. Adik-adik akan menyaksikan video selanjutnya dan bisa membuat aktivitas itu di rumah bersama dengan mama dan papa. Jangan lupa difoto hasilnya ya, dan di tag di Instagram gereja kita. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Bye-bye. Muah. Di sini kakak menggunakan karton bekas, bisa dari karton susu ataupun karton makanan atau juga box bekas online shopping mama ya. Kita mulai dengan kardus bekas, kita mulai gambarkan bentuk manusia. Ada kepalanya, tangan, sampai badan dan sampai ke kaki adik-adik. Kita gambar jadi seperti orang yang mengangkat tangan. Kemudian kita gunting mengikuti
garis yang sudah kita gambar tadi. Untuk adik-adik di rumah yang masih tidak biasa memakai gunting, minta tolong papa dan mama di rumah ya. Kita gunting mengikuti bentuk manusia yang kita gambarkan tadi. Guntingnya yang rapi ya. Nah, sudah jadi berbentuk manusia. Kita ambil kertas HVS yang polos. Kemudian menggunakan pensil kita menggambar seperti gunung atau bukit ya. Kemudian kertasnya kita gunting lagi. Nah, apabila adik-adik di rumah langsung mau memakai kertas manila, tidak perlu lagi menggambarnya di kertas HVS ya. Jadi gambarnya langsung di kertas manila dan langsung digunting seperti itu. Pastikan bukitnya itu lebih besar dari badan manusianya ya. Kalau kakak akan membuat sandaran kertas itu ditempelkan di kardus bekas juga, di kotak bekas ya. Kakak lem supaya bisa menjadi mal dan kakak gunting kembali mengikuti bentuk bukit tersebut. Sudah jadi bukitnya. Wah, kakak punya ternyata kurang nempel lemnya. Jadi kakak lem lagi tambahan supaya bisa melekat ya. Setelah itu kita sudah rekatkan. Sisa dari kertas HVS guntingan tadi kita akan gunting, tidak usah besar-besar, sekitar setengah sentimeter, memanjang seperti itu. Gunting lagi 2 atau 3. Kemudian kertas yang panjang-panjang ini kita rekatkan lem dan kita mulai pasang, rekatkan, ikat mulai dari kepala Lazarus ke lehernya, ke tangan. Kita balutkan semua ke seluruh badannya Lazarus ya adik-adik. Karena pada zaman itu orang mati masih dibungkus badan dari kepala sampai badannya dengan kain. Pastikan melekat ya adik-adik lemnya. Ternyata kakak punya kurang 1 garis lagi. Jadi kita gunting lagi 1 kertas setengah sentimeter, pasangkan lem, tambahkan lem, kemudian kita balutkan ke tubuh dan kaki Lazarus. Sudah jadi Lazarusnya adik-adik. Juga kita akan tambahkan mata dan mulut. Lazarus tersenyum. Untuk guanya, kakak akan mengarsir dengan pensil seperti itu adik-adik. Adik-adik bebas ya, boleh mewarnai dengan warna coloring, abu-abu ataupun coklat supaya berbentuk gua. Nah, kemudian di bawah gua itu kita akan menuliskan
tentang mujizat yang Yesus lakukan hari ini bagi Lazarus. Yaitu apa adik-adik? Yesus membangkitkan Lazarus. Luar biasa Tuhan kita. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini terjadi secara lahiriah badaniah terhadap Lazarus. Begitu juga kita yang percaya kepada Tuhan. Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, keluarlah!" Lazarus pun keluar dari gua itu dan dia melompat-lompat penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya, karena aku sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Jangan lupa hasil karyamu di-tag ke Instagram Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. God bless you.